Jadi sebentar Pak, kok akeh nyamuk nyamuk syarat-syarat loh. Sampai pindah. Nggak bisa pindah Pak, tetap diikutin Pak. Oh gitu. Aku mulai mau taktuk-taktuk aja kali. Bayangin 1 hektar 2 musim dapat uang sekitar 1,5 miliar, yang nggak tergiur siapa seperti itu. Nah, tinggal perlu adanya saudara semua yang ingin bermain porang belajar dulu. Nomor 1 adalah cari lahan yang betul-betul tanahnya bagus. Dalam artian bagus, unsur haranya, pH tanahnya itu harus di atas 5 seperti itu. Sektor industri porang yang memiliki pasar ekspor semakin mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Terkait hal tersebut, pada Kamis siang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan porang PT Asia Prima Konjak. Menurut Menteri Pertanian, Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan instruksi langsung agar ada perhatian khusus ke sektor porang. Begitu. Namanya porang betul-betul diperhatikan, jangan sampai ekspornya dalam bentuk mentahan atau umbi-umbian. Kalau bisa nilai tambah itu ada di dalam negeri, ada di Indonesia, baik berupa setengah jadi, syukur bisa sudah dalam bentuk barang jadi. Jadi saya tanam porang sudah masuk tahun keempat. Lokasi saya tanam di Jember itu ada di beberapa lokasi, dan rata-rata karena kami ini basicnya sebenarnya bukan petani ya, jadi kami banyak sewa lahan, kemudian saya tanami porang dan alhamdulillah subur-subur dan hasilnya juga bagus-bagus. Total yang saya tanam insya Allah sudah 10 hektar yang saya tanam. Ada di Besukis Situbondo juga, di Jember ada, di Klungkung Sukorambi ada, di Bintoro ada, di Gelantangan ada, dan di dekat kantor juga ada, di Jalan Hayam Buruk. Jadi tanam porang itu yang pertama. Jadi bagi yang bukan petani ya, mungkin bisa sewa lahan. Sewa lahan itu 1 hektar insya Allah berkisar dari 10 sampai 15 juta. Kemudian olah tanah itu kita anggarkan biasanya sekitar 10 juta olah tanah itu, seperti itu. Kemudian untuk penanaman awal kan dari biji kata. Biji kata itu biasanya 1 hektarnya butuh 200 kilo, seperti itu. 200 kilo itu uangnya sekitar 20 jutaan, seperti itu. 20 juta. Kemudian untuk biaya perawatan selama 1 musim kita anggarkan biasanya 5 juta, seperti itu. Per musim? Per musim ya. Terus panennya berapa musim itu idealnya? Panen itu ada 2 option bermain porang. Option yang pertama adalah kita bermain di umbi bibit. Jadi kita tanam dari spora ataupun umbi mini, yang mana untuk dihasilkan sebagai umbi bibit yang beratnya sekitar 0,5 sampai 2 on, seperti itu. 0,5 sampai 2 on. Itu luar biasa, harga per kilonya tahun ini tuh kemarin terakhir 40.000 per kilo. Untuk bibit? Untuk bibit, umbi bibit ya. Umbi bibit ya. Kemudian kalau untuk umbi produksi kemarin harga terakhir itu Rp8.000 per kilonya. Per kilo ya. Ya, dan itu dihasilkan kalau 2 musim rata-rata 2 sampai 3 kilo hasil umbinya, seperti itu. Per umbinya. Per umbinya yang dihasilkan, seperti itu. Nah, itu per hektar biasanya kalau untuk berapa 2 musim itu dihasilkan berapa? Jadi untuk 1 hektar itu bisa ditanami sampai 50.000 pohon, seperti 50.000 itu. pohon. 1 hektar? 1 hektar. Tapi rata-rata teman-teman di angka 40.000 seperti itu. Tapi saya rasa 50.000 boleh lah, seperti itu. 50.000 itu kalau per pohon bisa 3 kilo, maka kita bisa menghasilkan 150 ton. 150 ton. Iya, kalau harga per tonnya 8 juta, udah luar biasa seperti itu. Per kilo berapa sekarang? 8.000. 8.000 tahun ya? Kemarin terakhir ya, tahun 2021. Itu untuk umbinya ya? Umbinya untuk ya. Umbi. Kalau untuk kata sendiri kemarin terakhir harga 185.000 per kilo. 185.000 per kilo untuk kata yang untuk ini ya, untuk harga katanya. Untuk bibit ya. Untuk pembibitan. Kan kemudian spora kemarin di harga 250.000 per kilo spora kemarin. Jadi dalam 1 hektar itu selain dihasilkan umbi yang tadi berapa? 150 ton, juga bisa menghasilkan kata. Kata sekitar berapa itu? Kata di musim pertama itu biasanya dihasilkan 80 sampai 90 kg. Kemudian di tahun kedua itu bisa 2 ton. 2 ton untuk per hektarnya. Untuk katanya. Untuk katanya saja. Terus kalau umbi yang untuk bibit? Untuk umbi bibit konsepnya beda. Jadi kalau umbi yang saya ceritakan tadi adalah penanaman dari umbi, dari kata ataupun spora sampai dia untuk dihasilkan umbi produksi untuk dimasukkan ke pabrik, seperti itu.
Tapi kalau bermainnya kita di level bibit, 1 hektar tuh bisa kita isi sekitar 80.000 bibit. 80.000. Karena jaraknya cukup 15 cm saja. Oh, iya iya. Karena targetnya dia hanya untuk mendapatkan umbi 0,5 on sampai 2 on seperti itu. Jadi tidak perlu jarak sampai 30 cm, tidak perlu seperti itu. Porang itu salah satu komoditi yang luar biasa. Kebetulan saya banyak rekan-rekan yang sudah bermain porang dan sudah berhasil luar biasa. Bayangin 1 hektar 2 musim dapat uang sekitar 1,5 miliar. Yang nggak tergiur siapa seperti itu. Nah, tinggal perlu adanya saudara semua yang ingin bermain porang belajar dulu. Jangan asal punya uang, semangat terus nanam porang. Itu bisa-bisa nanti rugi yang ada. Ya, jadi pemain porang nomor 1 adalah cari lahan yang betul-betul tanahnya bagus. Dalam artian bagus, unsur haranya, pH tanahnya itu harus di atas 5, seperti itu. Kalau bisa syukur-syukur bisa 7 pH tanahnya. Idealnya 7 ya? Idealnya 7. Nah, kemudian cari tempat-tempat yang tingkat keamanannya bagus. Dalam artian kalau sewa, minimal depannya rumahnya orang, atau ada yang jaga, seperti itu. Karena ada beberapa lahan kami itu yang dijaga super ketat. 24 jam ada yang jaga, karena melihat potensi porang luar biasa, otomatis peminat untuk mengambil juga luar biasa. Jadi kalau untuk pemula, ya pemula yang pertama cari lahan, walaupun di bawah naungan tidak apa-apa. Mungkin di bawah pohon sengon, di bawah pohon jabon, atau di bawah pohon kopi, itu bebas, nggak apa-apa. Atau di pekarangan rumah, itu nggak ada masalah. Yang penting nanti kita siapin beberapa pupuk kandang yang sudah difermentasi untuk sebagai nutrisi makanan porangnya, seperti itu. Jadi kalau mau bermain ada 2 option, mau bermain di umbi bibit atau di umbi produksi. Atau lebih amannya lagi kalau bagi pemula, belilah kata saja untuk penanaman pertama. Jadi itu lebih aman. Kenapa kata itu lebih aman? Yang pertama, kata itu pasti tumbuh dan dia akan bertunas. Bisa 3-4 kali dalam 1 musim tunasnya. 1 musim. Jadi seandainya tiba-tiba bertunas terus dia mati, nggak usah takut, nggak usah bingung, nanti pasti akan keluar tunas lagi kalau kata. Seperti itu. Nah, jadi bagi pemula saya sarankan menanamlah dari biji kata yang sudah betul-betul dorman tua, kata yang tua banget itu. Kata yang tua itu adalah yang pertama, dia itu dihasilkan betul-betul dari pohon yang sudah mati, kemudian dia itu katanya lepas sendiri dari pohonnya, bukan yang diambil. Kalau diambil dari pohonnya itu masih muda, masih prematur. Jadi yang jatuh ya? Yang jatuh sendiri, jatuh sendiri itu baru yang betul-betul kata yang sudah tua dan pasti akan hidup seperti itu. 100% hidup dan 100% akan bertunas minimal 3-4 kali per musimnya bertunasnya itu. Nah, belinya kata itu kan tidak di kebun ya? Sudah di ya, beli kata biasanya langsung ke petani, nah, seperti itu. Ciri-cirinya yang ini bagus nih, jatuhan ini. Ya, jadi ciri-ciri kata yang bagus itu yang pertama, hindari membeli apapun efek kelihatan ada putih-putihnya, ada berjamur, jangan dibeli. Jadi belilah yang dia masih bagus dan sudah kering, jangan yang basah. Kalau basah itu rawan banget, bisa jadi dia berjamur, bisa jadi dia masih muda, seperti itu. Jadi belilah yang udah kering. Dan saya sarankan kalau beli biji kata, belilah di bulan 8 atau bulan 9. Itu adalah kata yang terbaik. Kalau kita biasa rata-rata teman-teman di Jember tuh bulan 8, bulan 9 udah mulai olah tanah dan sudah mulai penanaman. Seperti itu ya. Karena kata tidak akan bosok kalau yang tua itu, walaupun ditaruh tidak akan bosok. Oh gitu? Jadi nggak busuk ya di tanah? Nggak busuk kalau kata. Kataknya yang ini nih? Ya, yang di tengah nih. Ini katak ini? Ini kata ya. Ini kalau sudah musim 2-3, ini katanya di sini, di sela-sela pohon udah keluar semua ini. Ini bisa dilihat di sela-sela pohon udah pada keluar kata semua ini. Oh iya. Iya. Tapi ini untuk bisa dimanfaat sebagai apa namanya bibit. Bibit ketika dia sudah mati udah jatuh sendiri. Udah jatuh sendiri. Itu bibit yang tua. Ini katanya kalau udah seperti ini bisa dibiarkan itu bisa kalau musim kemarau itu. Ini kan pada mati ini mungkin ya kali ya. Iya. Kalau mati dibiarin aja, nanti musim hujan dia akan keluar tunas lagi. Tunas lagi dan bijinya nggak masalah itu nggak ada masalah. Ya. Iya. Nah terus selain pemberian gulma apa lagi Mas Agus yang dilakukan? Saya rasa itu aja sih untuk perawatan porang. Ini bukan tanaman yang harus dirawat dengan betul-betul ekstra karena ini basicnya dia adalah di hutan. Di hutan ya. Di mana dia tidak perlu perawatan sama sekali pun hidup seperti itu. Tanaman liar ya? Iya, tanaman liar. Tanaman liar. Kemudian diterima masyarakat dibudidaya. Terus untuk pemupukannya? Pemupukannya itu saya bilang ketika udah masuk 3 bulan, kita bisa tiap bulan kita kasih pupuk karena fermentasi. Tujuannya apa? Supaya nutrisi makanannya tercukupin. Kalau nutrisi makanan tercukupi, pertumbuhan pasti bagus seperti itu. Nah, kalau nanam kan pakai ini ya seperti apa namanya? Kata. Namanya kata. Iya. Itu kan apa? Seperti apa? Satu lubang. Ya, biasanya kita jaraknya itu per 30 cm. 30 cm ya? Iya. Kalau memang targetnya tidak mau diangkat-angkat seperti itu. Jadi
30 cm dibiarin sampai 3 musim atau 2 musim. Tapi kalau targetnya awal, biasanya kita tanam 60.000. Kemudian mau masuk musim kedua diangkat penjarangan. Oh, penjarangan. Penjarangan sehingga hanya cukup 40.000, yang 20.000 bisa dijual. Dijual banyak, mau ke tengkulak juga banyak, yang terima, pabrik juga banyak. Tapi saya sarankan buat teman-teman untuk bisa bersosialisasi atau berkumpul, berpartner jadi kelompok tani sehingga untuk harga jualnya bisa maksimal daripada Anda menjual sendiri-sendiri ke tengkulak seperti itu. Biasanya Mas Agus jualnya dalam bentuk apa itu, Mas Agus? Saya bisa jual dari umbi basah saya. Basah aja ya? Basah saja, saya tidak melakukan pengolahan. Basah tuh artinya panen langsung dijual, nggak Iya, dikeringkan dulu atau apa gitu? Panen langsung dijual. Nggak dikeringkan dulu? Tidak dikeringkan. Itu yang basah itu sekilo berapa tuh? 8.000. 8.000 tuh basah? 8.000 basah. Kalau kering kemarin insya Allah sekitar 65.000 per kilo. 65.000. Saya ke depan selagi porang dibutuhkan dunia, karena bangsa pasar kan ekspor bukan lokal porang ini. Kirim ke Cina, ke Vietnam. Jadi kalau ke depan permintaan masih banyak, ya saya akan menambah lahan terus. Tambah lahan? Ya, karena rata-rata orang yang tahun ini nanam 1 hektar, tahun berikutnya udah bisa 3 hektar. Ya. Tahun berikutnya jadi 7 hektar. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Dia nggak perlu bibit lagi. Bibit sudah dihasilkan dari pohon yang sudah ada. Seperti kalau pemain-pemain porang itu biasanya kalau petani-petani ya, biasanya di sela-sela dikasih lombok seperti itu, dikasih cabai biasanya. Oh, sela-sela itu ya? Di sela-sela seperti itu. Tumpang sari ya? Tumpang sari. Atau biasanya teman-teman ketika dia sewa lahan 1 hektar tidak semuanya porang. Biasanya setiap 3 meter itu dikasih dia pohon jabon atau dikasih pohon sengon. Tujuannya apa? Ketika sewa lahan 5 tahun, ini yang bayar sudah jabonnya sendiri atau sengonnya sendiri. Jadi lahannya jadi lahan gratis seperti itu untuk porangnya. Jadi pohon besar ya? Pohon besar ya. Seperti ini apa ini? Ini sengon ini. Sengon ya? Pohon sengon.